Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Apoteker Melia Eka Rosita, Master Ilmu Farmasi, yang merupakan salah satu dosen program studi sarjana farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdidio. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen farmasi. Pembelajaran yang akan saya lakukan itu dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di sini mahasiswa akan menerima materi yang saya sampaikan sesuai dengan RPS. Kemudian untuk interaction, adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan buku ataupun literatur. Kemudian asesmen dengan melakukan proses penilaian atau peninjauan terhadap materi yang sudah diberikan kepada dosen untuk mahasiswa. Saya akan menjelaskan deskripsi umum mata kuliah manajemen farmasi. Manajemen farmasi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa dengan bobot 2 SKS teori dengan kode PAR 1741. Kemudian mata kuliah ini akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Manajemen farmasi adalah mata kuliah yang mempelajari tentang pengetahuan, konsep, dan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan segala aspek yang berkaitan dengan obat-obatan, termasuk di dalamnya ada perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah manajemen farmasi yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, pengetahuan, menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosiofarmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip dasar keselamatan kerja. Yang keempat, keterampilan khusus, mampu melakukan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah manajemen farmasi yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep manajemen farmasi secara umum. Mahasiswa mampu dan memahami tentang konsep pengelolaan sediaan farmasi, BMHP, alat kesehatan di apotek, puskesmas, rumah sakit, dan saluran distribusi farmasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep administrasi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep cold chain system. Yang kelima, mahasiswa mampu dan memahami menjelaskan tentang konsep akuntansi keuangan kefarmasian. Daftar pustaka yang saya gunakan untuk mata kuliah ini, yang pertama ada buku manajemen apotek oleh Bapak Satibi dan teman-teman tahun 2015, buku manajemen obat di rumah sakit oleh Bapak Satibi tahun 2015, kemudian buku manajemen farmasi oleh Bapak Seto dan teman-teman tahun 2008, kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Berikut contoh video pembelajaran yang saya lakukan.
Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah kita pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita melanjutkan materi kita ya dari minggu kemarin ya. Hari ini kita kuliah apa? Manajemen farmasi. Ya, minggu kemarin teman-teman sudah saya minta tolong untuk membaca tentang Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 72 tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, di MC ini salah satu hal penting ya harus dipastikan dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, oke, dari judulnya nih DMC, mungkin ada yang sudah pernah dengar? Apa itu? Belum? Oke, DMC ya, kalau bahasa Indonesianya drug apa? Obat. Manajemen? Circle? Ya, lingkaran gitu ya, mudahnya ya. Oke, langsung saja kita masuk. Jadi drug management circle itu adalah prosedur tahapan pengelolaan obat agar ketersediaan obat itu terjamin ya. Terjaminnya dalam apa? Dalam hal mutu dan juga jumlahnya. Nah, oke, sehingga nantinya bisa digunakan di rawat inap, rawat jalan, dan IGD, dan disalurkan langsung ke dokter ataupun perawat yang sedang berjaga ya kalau di rawat inap. Oke, kemudian berdasarkan Permenkes ya nomor 72 tahun 2016 pelayanan kefarmasian ya di rumah sakit ini ada orientasinya ada 3 macam. Jadi pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu ada 3 poin pokok gitu ya yang memang harus gitu ya. Berorientasinya kepada siapa? Yang pertama ada kepada pasien ya karena yang ke rumah sakit kan ya pasien siapa lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan obat yang bermutu. Kemudian yang ketiga pelayanan farmasi klinik ya yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Jadi nanti kita sebagai seorang farmasis apoteker ini dapat menjalankan 3 poin pokok ini dibantu dengan adanya drug management circle atau mungkin juga bisa ada yang menggunakan istilah therapeutic circle seperti itu. Nah, ini adalah diagramnya ya, diagram drug management circle atau DMC. Yang pertama ada selection, yang kedua ada procurement, yang ketiga ada storage dan distribution, yang keempat ada use atau nanti digunakan ya penggunaannya. Nah, DMC ini tentunya butuh manajemen support ya. Manajemen supportnya ini ada 4. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada financing atau keuangan ya, kemudian ada informasi manajemen ya, ada atau sistem informasi yang ada di rumah sakit. Kemudian yang paling penting adalah human resources atau SDM. Di sini adalah kita ya, nanti teman-teman sebagai seorang apoteker atau sebagai seorang farmasis kayak gitu. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu selection. Apa itu selection? Ya, pemilihan obat ya. Pemilihan obat ini berdasarkan formularium yang ada. Kalau di Indonesia ada formularium utama, acuannya itu adalah formularium nasional. Kemudian dari formularium nasional itu diturunkan ke formularium rumah sakit karena ini lintasnya rumah sakit ya. Nah, gimana sih cara membuat formularium rumah sakit itu? Seleksinya gimana? Tentunya dengan meninjau ya kesehatan yang ada di sekitar rumah sakit. Penyakitnya apa aja sih yang di sekitar rumah sakit itu ada apa aja. Kemudian ada identifikasi pemilihan terapi, dosisnya, dan bentuknya. Nah, kalau terapi ya biasanya kalau obat-obat itu ada terapi lini pertama, kedua, ketiga. Contohnya mungkin antibiotik ya mudahnya. Antibiotik kan ada terapi lini pertama, kedua, ketiga. Kemudian kalau berdasarkan bentuk dosisnya ya itu bisa mungkin untuk rawat inap dan rawat jalan mudahnya ya. Kalau rawat inap pasien bisa menerima bentuk injeksi, bisa di dalam bentuk suntikan. Kalau yang rawat jalan tentunya dalam bentuk tablet ya, tablet atau sirup yang diminum secara oral, diminum langsung gitu ya. Oke, kemudian berdasarkan WHO ya, ada beberapa kriteria juga untuk pemilihan seleksi pembuatan formularium ya. Yang pertama adalah berdasarkan jenis penyakit 10 besar yang ada di daerah tersebut. Yang kedua kemudian obat-obatnya itu sudah well known, yang sudah diketahui efektivitasnya, efikasinya, kemudian manfaatnya seperti apa. Kemudian keamanannya ya, keamanan berdasarkan latar belakangnya. Nah, keamanan ini bisa juga nanti didukung dari laporan dari PBF-nya, pabriknya atau pihak distribusinya yang mendistribusikan obat tersebut. Kemudian memilih obatnya tentunya yang manfaatnya paling maksimal dengan resiko yang paling minimal. Jadi
cari efek samping yang paling minimal, atau obat itu ada interaksi nggak sih sama obat lain. Nah, cari yang paling minimal. Kemudian melihat juga kualitas bioavailabilitas dan stabilitasnya. Nah, itu bisa dilihat juga dari hasil lab dari PBF-nya, ataupun nanti bisa dia dari produsen atau distribusinya. Kemudian yang paling penting, yang nggak kalah penting ya, ini adalah sediaan tunggal. Jadi sebisa mungkin obat itu yang kita pilih masukkan ke formularium itu adalah sediaannya tunggal. Karena apa? Ya, lebih mudah diminum boleh. Apalagi? Terkait efek samping ya, dan juga dan juga interaksi obat. Jadi kalau kandungannya satu obat udah ada pereda nyerinya gitu ya, ada 2 kandungan gitu ya misalkan. Itu terus nanti dia ketemu obat lain ya, 2 atau 3 obat lain, karena di rumah sakit kan kebanyakan kita dapatnya macam-macam ya obatnya. Kan kalau ya kalau orang sampai datang ke rumah sakit tentunya keluhannya kan tidak hanya satu. Jadi biasanya obatnya dikasih 3 sampai 5. Makanya fokusnya kita memilih sediaan tunggal untuk meminimalkan interaksi obat dan efek samping obat. Oke, kemudian kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu procurement. Procurement di sini adalah proses pengadaan. Nah, pengadaan ini meliputi perencanaan, pengadaan obat, kemudian penerimaan dan penyimpanan obat. Nah, pengadaan di sini yang pertama di pengadaan kan ada perencanaan. Nah, di perencanaan itu ada beberapa metode, ada 3 metode. Metode yang pertama ada metode morbiditas, metode yang kedua ada metode konsumsi, metode yang ketiga ada kombinasi. Nah, kalau metode yang pertama yang morbiditas ini berdasarkan epidemiologi atau daerah dari rumah sakit itu. Kebanyakan dia sakitnya apa, atau mungkin terkadang di daerah tertentu dalam setahun itu kan ada sudah penyakit-penyakit tertentu ya. Nah, itu yang dipakai. Kemudian metode konsumsi yang kedua. Nah, kalau konsumsi ini bisa dilihat dari konsumsi tahun sebelumnya. Jadi misalkan tahun sebelumnya itu obat-obat yang dipakai adalah ABC gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan acuan. Oh, karena kayaknya obat yang tahun ini kurang lebih sama gitu. Mungkin kita bisa menambahkan beberapa obat yang lain gitu. Itu bisa. Ataupun juga bisa kombinasi. Nah, kombinasi ini antara morbiditas dan konsumsi. Jadi terkadang kalau di Indonesia karena ada banyak musim ya, jadi ada penyakit musiman. Jadi dalam setahun mungkin ada 2 musim, 3 musim. Nah, obatnya kan akhirnya kombinasi berdasarkan epidemiologi ya, perencanaannya, dan juga berdasarkan konsumsi sebelumnya. Nah, tapi ini tidak juga menutup kemungkinan ya, tidak semua rumah sakit ya. Beberapa yang mungkin hanya pakai konsumsi aja, beberapa pakai kombinasi. Jadi tergantung dari rumah sakitnya. Oke, kemudian untuk metode pembelian ya, karena ini tadi kita masuk ke bagian pengadaan ya. Nah, pengadaannya, pembeliannya itu kalau rumah sakit kan skalanya besar. Nah, itu bisa dengan tender terbuka, bisa dengan tender tertutup, bisa juga dengan kontrak, dan juga bisa secara langsung. Nah, biasanya kalau tender terbuka itu lingkupnya luas ya, biasanya pembeliannya lebih dari 100 juta, dan biasanya kalau tender terbuka itu beberapa rumah sakit seperti bersaing untuk mendapatkan obat tersebut, karena otomatis harganya lebih terjangkau atau adanya potongan harga, karena kan jumlah pembelian besar, otomatis kan harganya juga pasti akan berkurang gitu kan ya. Oke, kemudian yang kedua ada tender tertutup ya, ini melalui relasi. Nah, biasanya mungkin ada metrep ataupun sales ya, atau bagian marketingnya dari PBF gitu ya, datang ke apotekernya atau datang ke bagian pengadaan keuangannya ya, pegang kan ya keuangan ya kurang lebih. Nah, ini melobi biasanya kayak gitu bisa. Kemudian kalau kontrak ini ya biasanya tadi ya dari pihak distribusinya atau BBF-nya datang langsung ke rumah sakit untuk melakukan negosiasi, terus kemudian terjadilah kontrak ya, tawar-menawar, oh segini gitu, kayak gitu. Kemudian yang keempat ada langsung ya, ini pembelian langsung. Nah, pembelian langsung ini biasanya kurang dari 50 juta. Nah, kalau pembelian langsung mungkin bisa juga mudahnya, contohnya kalau di apotek kan kecil ya, jadinya belinya langsung gitu. Kalau di rumah sakit langsungnya ya tentunya beda ya, skalanya pasti lebih besar daripada skala apotek. Jadi tidak perlu rebutan ya, tender terbuka kita rebutan, tidak perlu adanya perjanjian, relasi kayak gitu. Oke, kemudian untuk penentuan skala perencanaan ya, yang pembagian obat ya, obat yang masuk ke daftar formularium tadi ya, itu ada dengan metode ABC, metode Venn, dan metode PUT. Untuk metode ABC ada apa aja tuh? Always, better, control. Kemudian Venn ada vital, esensial, dan non-esensial. Kemudian untuk PUT, prioritas utama tambahan. Jadi ada beberapa rumah sakit yang dia hanya menggunakan metode ABC saja. Nah, untuk metode ABC ini, penggunaan obatnya ya, itu dibagi golongan A, B, dan C.
Untuk golongan A itu biasanya obatnya 80% ya, untuk dananya itu 20%. Kemudian untuk golongan B itu obatnya sekitar 15% dengan dana mungkin 30-50%. Kemudian untuk golongan C itu obatnya 15%, 10-5%, kemudian untuk dananya dia juga paling banyak gitu. Jadi kemudian masuk ke yang vital, esensial, dan non esensial. Jadi untuk obat-obat vital itu biasanya life saving ya. Kemudian esensial ya tentunya sudah jelas pemanfaatannya seperti apa. Kemudian non esensial ini contohnya ada vitamin. Jadi beberapa kadang di rumah sakit kan kalian teman-teman kalau pulang ya dari rawat inap pulang ya untuk masuk ke rawat jalan itu kan selain obat kadang dikasih juga vitamin. Nah ini masuknya yang di non esensial karena vitamin itu kan pendukung ya untuk tubuh. Jadi sebenarnya kita antara butuh dan nggak butuh gitu. Jadi tergantung dari kondisi fisik tubuhnya. Kemudian untuk metode PUT atau prioritas utama tambahan ini biasanya digunakan gabungan antara metode ABC dan metode VEN. Nah, kapan ini rumah sakit bisa menggunakan metode PUT? Nah, biasanya dengan finansial yang berlebih atau anggaran keuangan yang lebih. Nah, tadi kan kalau yang di DMC kan salah satu supportnya ada finansial ya, uang ya. Jadi ketika rumah sakit itu uangnya, anggaran uangnya berlebih ya, it's okay, nggak masalah. Mereka bisa pakai PUT karena bisa gabungan antara ABC dan VEN. Jadinya otomatis kualitas mereka memberikan pelayanan kepada pasien juga lebih baik. Tapi tidak berarti juga yang menggunakan ABC dan VEN tidak baik. Ya tentunya sudah baik juga. Hanya kan keterbatasan dana yang dimiliki setiap rumah sakit pasti berbeda-beda. Oke, kita masuk ke distribution ya atau pendistribusian. Nah ini adalah kita ya dimana nanti sebagai seorang IFRS di instalasi farmasi rumah sakit ya isinya kan apoteker, asisten apoteker gitu ya mendistribusikan obat. Distribusinya kemana aja? Ke rawat inap, rawat jalan, IGD ataupun juga di depo-depo. Biasanya kalau di rumah sakit itu ada depo-depo juga kayak gitu. Kemudian kalau distribusi obatnya biasanya kalau di rumah sakit itu ada 4 sistem, ada UDD, ada ODD, ada floor stock dan ada individual prescription ya. Kalau UDD yaitu unit dispensing dose. Nah, biasanya nanti kalian ya, calon apoteker atau calon farmasis itu menyiapkan untuk sekali pakai gitu ya. Sekali minum. Karena di sini per unit. Jadi nanti biasanya kalau dirawat inap kan yang membantu kita memberikan obat kan perawat. Nah, perawat akan memberikan ini untuk sekali minum saya tunggui gitu ya. Kemudian setelah minum udah, nah itu, jadi per unit. Jadi perawat akan datang kalau dia minumnya sehari 3 kali, ya perawat akan datang 3 kali gitu. Kemudian yang kedua ada ODD, yaitu one daily dose. Nah ini biasanya nanti apotekernya menyiapkan untuk 1 hari. Kalau 1 hari itu dia konsumsi sehari 2 kali, berarti udah ada 2 kali dikasih sekalian. Kalau sehari 3 kali, berarti misalkan kunjungan pagi datang, ini minum obat untuk hari ini, sehari 3 kali, nanti bisa diminum tiap 8 jam dan sebagainya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada floor stock. Nah, kalau floor stock ini biasanya persediaan di ruangan. Kenapa sih butuh floor stock kira-kira? Ya, kalau dirawat inap habis ya, jadi biasanya kan yang namanya juga rawat inap ya, kondisi pasien kan macam-macam ya. Nah, kondisi pasien macam-macam, mungkin dia membutuhkan obat ekstra, tapi dengan konsultasi dulu ke dokter, oh ya udah nggak apa-apa dikasih. Nah, kalau nggak ada floor stock kan harus ke instalasi farmasi untuk meminta, kan itu membutuhkan waktu ya, sedangkan pasien harus segera diobati. Makanya kita butuh floor stock juga kalau di rumah sakit. Kemudian yang terakhir ada individual prescription, ini biasanya kalau teman-teman sudah mau pulang. Jadi dari ranap mau pulang biasanya dikasihnya individual prescription atau resep per orang gitu untuk dibawa pulang. Itu untuk sistem distribusi obatnya. Oke, kemudian syarat-syarat distribusi ya, tentunya untuk menjamin bahwa obat itu terdistribusi dengan baik ya. Itu yang pertama adalah menjaga pasokannya. Ya, paling penting ya. Jadi sebisa mungkin sebelum habis itu pasokan sudah ada lagi, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kondisinya harus disimpan baik-baiknya seperti apa? Seperti kondisi penyimpanan dia harus di suhu berapa? Harus terhindar dari matahari misalkan, kayak gitu. Atau mungkin harus disimpan di kulkas gitu ya. Kemudian melihat ya, ini untuk meminimalkan adanya kadaluarsa itu bisa dengan sistem mungkin kalau di apotek kita pernah belajar first in first out gitu ya. Jadi obat yang pertama datang ya itu obat yang pertama kali dikeluarkan, itu untuk meminimalkan kejadian kadaluarsanya. Kemudian catatan ya harus dicatat. Jadi inventarisnya harus jelas kayak gitu dan harus akurat karena ketika nanti sediaannya biasanya kalau di rumah sakit itu misalkan minimal dia itu harus
sisa 10 harus udah minta lagi ke bagian gudang kayak gitu. Nah, itu kan harus dilihat dari pencatatan kayak gitu. Kemudian memanfaatkan SDM ya atau transportasi seefisien mungkin. Dalam hal ini kalau dia bisa sekali antar bisa banyak gitu ya, namanya juga mendistribusikan kan. Itu ya kenapa enggak, kenapa harus 2 kali atau 3 kali gitu ya. Itu memanfaatkan ya. Kemudian memberikan informasi ya mengenai perkiraan kebutuhan obat. Misalkan dirawat inap karena kayaknya ini pasiennya kalau dilihat dari kondisinya ini masih 1-2 hari lagi. Nah, kan perkiraan. Jadi kira-kira 2 hari ke depan tuh butuh obat berapa? Kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk yang terakhir ya, kalau yang di DMC yaitu use, yaitu penggunaan obat. Penggunaan obat ini meliputi dari diagnosa dokter. Kemudian setelah diagnosa dokter, di sini ada dokter meresepkan. Setelah meresepkan, tugas kalian membuat obat, menyiapkan obat. Setelah itu, tugas kalian juga untuk menyerahkan obat ya ke pasien. Nah, kalau dirawat jalan biasanya apoteker langsung yang menyiapkan obat. Nah, kalau dirawat inap bisa kita kadang apoteker langsung, bisa barengan sama dokter, ataupun juga dibantu dengan perawatnya. Nah, seperti itu. Ya, ini ya, menjamin ya, dan memastikan bahwa pasien ini menerima obat yang rasional, yang efektif, efisien, dan bermutu ya. Karena kan tadi sudah melakukan serangkaian ya, serangkaian dari selection, procurement, kemudian distribusi dan penggunaan. Jika ketiga tahap sebelumnya itu sudah pasti jelas baik mutunya, tentunya di bagian use tahapan akhir ya kalian sebagai seorang apoteker pasti sudah jelas juga bisa menjamin bahwa mutu obat yang diberikan ke pasien sampai ke pasien itu baik gitu. Oke, ini daftar pustaka yang saya pakai ya. Ada manajemen obat di rumah sakit dari Bapak Satibi tahun 2016, kemudian manajemen farmasi dari Bapak Seto 2008. Kemudian ada tentunya Permenkes ya, tahun nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Mungkin sampai situ ada yang perlu teman-teman masih bingung tadi, pengen tanya apa gitu? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas kita diskusi sebentar ya. Nah, silahkan nih untuk diskusi kelompok kalian bagi menjadi 2 kelompok. Nanti kalian cari jurnal ya, boleh tentang metode perencanaan. Ini maaf tadi saya kelewat, ada juga tentang mungkin pengadaannya ya. Tadi ada menggunakan tender terbuka, tertutup itu juga boleh. Jadi tiap kelompok nanti ada 2 jurnal ya. Gitu? Oke, kira-kira waktunya saya beri 15 menit cukup untuk mencari sama kalian nanti menandai ya, underline gitu ya, mana saja yang harus diungkapkan saat diskusi. Cukup ya? Oke, waktunya 15 menit ya. Silahkan membuat kelompok. Oke, satu lagi, kelompok 1. Siapa? Mbak siapa yang mau menyampaikan? Mbak Dinda? Apa judulnya? Judulnya evaluasi perencanaan dan pengadaan obat di instalasi farmasi RSUD Kepaminanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Oh iya, dia pakai apa metodenya perencanaannya? Metode perencanaan dan pengadaan menggunakan metode ABC, Bu. Hasilnya gimana? Hasil perencanaan obat pada RSUD Kepaminanu ditambahkan 10-20% pemilihan dan pemilihan nasional. Hasil analisis ABC tahun 2017 dan obat kategori A sebanyak 48 item yaitu 20,17%. Yang B? Yang B itu sebanyak 60 item. Yang 20, C? Yang C itu sebanyak 130 item. Kalau dari jurnal tersebut sesuai nggak perencanaannya? Di kesimpulan ada nggak? Coba. Ada, Bu. Kesimpulannya pemilihan obat mengacu pada formularium nasional, namun masih ada item obat yang direncanakan di luar formularium nasional. Oke, berarti masih ada yang di luar ya. Jadi meskipun dia sudah pakai ABC, tapi pelaksanaannya ternyata masih ada yang di luar dari formularium. Jadinya mungkin harus ada evaluasi lagi gitu ya. Oke, baik. Begitu ya. Tadi contohnya dari teman-teman ada yang dari katalog tadi ya. Terus kemudian kebanyakan teman-teman dapat jurnalnya itu memang metodenya ABC. Jadi memang kebanyakan di Indonesia itu memang masih pakai ABC. Kalau enggak ditambah dengan konsumsi tahun sebelumnya. Oke. Kita masuk ke bagian terakhir ya, kita review sedikit ya. Tadi kan kita belajar tentang DMC. Boleh dibantu apa itu DMC? Mbak Padilla mungkin apa itu DMC, Mbak Padilla? DMC itu kebanyakan dari manajemen. Apa itu? Ada 4 tahapnya, siapa yang mau bantu? Ya, silakan Mbak. 4 tahapnya ada apa aja di DMC? Selection, procurement, distribusi, dan use. Oke. Kemudian di dalam DMC tadi kan ada manajemen supportnya. Nah, pentingnya manajemen support apa? Ada yang bisa bantu?
Mbak Sagita mungkin untuk menjamin apa? Untuk menjamin keberlangsungan pengadaan. Iya, keberlangsungan pengadaan obatnya, menjamin mutunya, menjamin ketersediaannya, kayak gitu ya. Oke, itu ya, ternyata sudah selesai kuliah kita ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan mungkin kita akan membahas tentang Permenkes nomor 73 ya, yang tentang pelayanan kefarmasian di apotek. Oke, sampai situ masih ada pertanyaan, mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Jelas ya, oke. Kalau sudah jelas, kita akhiri kuliah kita dengan bacaan syukur menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah manajemen farmasi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.